jelaskan juga, legal standing itu ada syarat-syaratnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo terancam hukuman 8 hingga 12 tahun penjara setelah... Saya ingin tanya, disiplin ilmu saudara itu apa? Terpental habis. Orang-orang yang memusuhi dalam tanda kutip Pak Jokowi kini benar-benar tengah dalam situasi yang sangat-sangat tersurut. Di antara mereka memang ada yang tobat dan meminta jalur damai. Namun itu sangat-sangat sedikit dari bagian mereka. Tapi rekan-rekan, ini kan berbicara soal legitimasi ijazah. Berbicara soal isu ijazah yang kita melihat rekan-rekan. Mereka-mereka ini seolah sangat semangat dalam hal memelihara kebencian tersebut, termasuk dalam hal ini melalui isu ijazah. Logika diputar ke kiri ke kanan, standar pembuktian disetel sesuka hati. Padahal perkara ijazah ini adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang sangat-sangat simpel. Karena rekan-rekan ini kan semua ada lembaga yang menaungi itu semua. Tapi rekan-rekan, kenapa isu ijazah ini terkesan dibuat gaduh, terkesan dibuat ribut? Nah, memang ini sangat-sangat sensitif. Apalagi kalau kita berbicara perihal vonis. Karena ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Katanya sampai 12 tahun. Kan ini tidak main-main rekan-rekan. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apakah karena ini yang membuat tim salah satu dari mereka menangis-nangis usai diperiksa? Nah, ayo deh kita cari tahu bersama-sama. Itu produk UGM, kenapa bukan UGM yang digugat? Nah, gini, yang dipersoalkan Mas Roy dan Bang Rismon ini kan adalah fisik ijazahnya. Ijazahnya diduga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Maka 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Tapi itu coba kita buka semua keterangan bukan UGM. ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. UGM tidak pernah menyatakan bahwa ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi adalah ijazah versinya UGM. Coba buka semua keterangannya. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Kan juga, legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial, itu dalam batas penularan yang wajar dipastikan terjadi. Jelaskanlah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat. Bang, mungkin ada statement sedikit bang. Nggak ada bang, nggak ada. Hati-hati penyusup. Saya ingin tanya, disiplin ilmu saudara itu apa? Yang saudara tekuni berkenaan dengan pendapat saudara saat ini. Kata disiplin ilmu itu kata yang baru ada ketika terjadi spesialisasi. Tapi kata disiplin sebetulnya kata pertama untuk membedakan seseorang mengetahui semua jenis ilmu. Kata disiplin datang dari kata disciple,
Disciple artinya murid. Murid itu diajar oleh guru untuk semua ilmu itu. Belakangan ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, tapi saya belajar filosofi dan saya belajar semua ilmu. Saya belajar ilmu hukum, saya belajar ekonomi, saya belajar politik. Ahli cukup. Saudara bilang tadi disiplin ilmu filosofi. Yes. Yang saya punya pemahaman, filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Ya. Kalau saudara bilangnya itu artinya sudah cukup. Saya nggak akan tanya lagi berkenaan dengan disiplin ilmu yang lain. Karena itulah ilmu dari semuanya. Mengajukan saksi kan Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Karena hanya menolong karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya? Ya karena tipenya cantik aja dan saya udah tanya Tipa, kamu bawa Rocky Gerung ini tukang gosip ini. Parameternya harusnya KUHAP dan di KUHAP itu diperkenankan. Rasa-rasanya sekarang ini Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden, sedang bernasib seperti bapaknya. Semula kan Pak Jokowi seperti setiap hari dihajar kanan kiri tanpa henti. Sekarang giliran Gibran yang terus-menerus jadi objek cercaan. Yang terbaru bahkan seolah-olah Iwan Fals juga menghinanya. Ada orang yang bikin video AI yang menampilkan Bang Iwan menyanyikan lagu dengan lirik yang melecehkan Gibran. Semula saya sudah sangat kecewa mengira Bang Iwan menjadi bagian dari kaum begundal penyerang Gibran. Udah Panji Pragiwaksono, sekarang Iwan Fals pula. Untunglah ternyata setelah saya menyaksikan lebih cermat, saya tahu ini cuma manipulasi. Tapi siapapun yang menyaksikan tanpa hati-hati kemungkinan besar akan punya persepsi serupa bahwa Iwan menghina Gibran. Jadi video itu menampilkan aksi panggung Iwan Fals dengan grupnya. Iwan kan memang dikenal sebagai penyanyi senior yang sering menyanyikan lagu yang berisi kritik sosial. Jadi sebenarnya nggak terlalu heran kalau dia sekarang menghina Gibran. Nada lagunya mengikuti Sore Tugu Pancoran, tapi liriknya habis-habisan menghina Gibran. Misalnya ada kalimat, si Samsul bocil bertingkah tengil menjadi wakil pilihan all in. Lalu berkat bantuan pamannya si Kasman untuk meloloskan tabrak aturan. Lantas, anak setengil itu pecundangi negeri ini demi satu impian bangun dinasti Pak Wiwi. Sosok Iwan ini memang tak sekalipun menyebut nama Gibran, tapi kata Samsul atau berkat bantuan pamannya si Kasman atau juga bangun dinasti Pak Wiwi jelas diarahkan ke Gibran. Untunglah kemudian saya menyaksikan video itu secara lebih hati-hati. Kelihatanlah suaranya tidak konsisten mengikuti gerak bibir. Kualitas suaranya pun tidak sekuat Iwan Fals asli. Dan ketika ditelusuri lebih jauh, video yang ditampilkan itu terlepas dari musik yang diputar ya, adalah video konser Iwan Fals di Makassar tahun 2023. Jadi begitulah, pembuatnya ini pasti orang yang benci sekali pada Gibran. Dia rela untuk melakukan apapun untuk menjatuhkan nama baik Gibran. Tapi seperti saya bilang, yang berusaha menghabisi Gibran saat ini memang tidak sedikit. Selain video Iwan palsu ini, di TikTok saya juga menyaksikan serangkaian video yang disebut sebagai eksperimen sosial. Pembuatnya adalah akun TikTok @kabinetmerahpucat. Mereka mengunggah serangkaian video berisi konten dengan konsep yang sama yang direkam di beberapa lokasi. Jadi ada patung kertas, politisi, yang dikelilingi oleh papan tulis dan kotak berisikan coklat batang beng-beng. Isi tulisan di papan tulisnya adalah, beng-beng gratis tapi kasih tahu apa yang mau kamu sampaikan. Orang-orang yang datang bisa menggunakan mic yang disediakan, bicara di depan patung seakan-akan ngobrol langsung sama politisi yang namanya tercantum. Kabinet Merah Pucat sendiri sebenarnya nggak bilang itu ditujukan pada hanya Gibran. Jadi ada juga Bahlil dan Menteri Purbaya. Tapi yang jelas sasaran tembak utama adalah Gibran. Patung Gibran muncul terus berulang-ulang di lokasi berbeda. Nada pelecehannya pun jauh lebih keras dibandingkan yang dilontarkan oleh Bahlil dan Purbaya. Jadi terlihat ada anak-anak muda tanggung dengan gaya kekanak-kanakan datang, berkomentar di depan kamera dan buru-buru ambil coklat beng-beng. Saya nggak tahu ya apakah kaum muda itu dibayar atau tampil dengan inisiatif sendiri atau sekedar kepengen mendapatkan beng-beng gratis. Tapi kalau dilihat dari komentarnya, mereka itu umumnya membenci atau antipati terhadap Gibran. Misalnya ada yang bilang, udah ngopi belum supaya jangan ngantuk terus? Atau diperbanyak bacanya, diperbanyak literasinya. Atau
jangan makan asam sulfat melulu, atau mundur mas. Memang juga ada komentar yang netral, tapi sebagian besar mengarah pada menyudutkan Gibran semacam itu. Saya rasa ini semua adalah bagian dari upaya bersama untuk menyerang Gibran. Seperti saya katakan, semula yang ditarget adalah Jokowi. Ini sejalan dengan apa yang berusaha dilakukan trio teroris dan juga tim pembela aktivis dan ulama. Mereka berusaha menghabisi Jokowi. Tapi agaknya upaya mereka akan menemukan jalan buntu dan bahkan mendapat serangan balik setajam bumerang. Karena itu, bohir mereka merasa harus mulai menggeser peluru. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Panji Pragiwaksono dengan pertunjukan mensrianya bisa dibilang juga sejalan. Yang selama ini diramaikan kan adalah sekedar wajah ngantuk Gibran. Ini menjadi ramai karena Tompi mengatakan apa yang dilakukan Panji tidak etis. Tapi sebenarnya penghinaan terhadap Gibran di acara panggung itu jauh lebih buruk. Ingat nggak Anda dengan joke Panji yang bercerita bahwa ketika Presiden Prabowo mabuk, dia bilang wakil presidennya kayak anjing. Bayangkan, Panji menyamakan Gibran dengan anjing. Selain Panji, kita juga harus menyebut grup rock slang. Di akhir tahun lalu, mereka merilis lagu baru berjudul Republik Fufu Fafa. Lagu ini sebenarnya berisi kritik sosial yang tajam terhadap kondisi Indonesia secara umum. Misalnya kekacauan sosial, kecanduan kekuasaan, dan problem struktural lain yang dinilai membelit negeri. Tapi Anda nggak perlulah jadi ilmuwan kritis untuk mengetahui bahwa yang terutama diserang slang adalah Gibran. Kan yang selama ini dituduh pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Ini belum terbukti ya, tapi kubu anti Jokowi dan Gibran selama ini memang sudah seperti bicara fakta bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Karena itu kita rasanya juga layak menyebut slang saat ini menjadi bagian dari geng Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Rombongan kaum yang kalah itu memang sering berargumen kosong bahwa mereka marah padanya karena Gibran telah mengubah konstitusi agar menjadi wakil presiden. Ini kan luar biasa ngawur. Yang terjadi, MK memberikan tafsir hukum baru terhadap syarat usia capres-cawapres. Tapi tidak ada perubahan konstitusi. Dan tafsir baru itu bukan lahir karena desakan Gibran. Gibran sendiri tidak pernah mengajukan judicial review tentang pasal batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang minta orang lain. Baru kemudian MK mengeluarkan tafsir baru itu. Supaya Anda tidak bingung, saya jelaskan sedikit duduk perkaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu itu dikatakan capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Dengan aturan ini, Gibran yang saat itu berusia 36 tahun jelas tidak memenuhi syarat. Tapi kemudian MK memberi tafsir baru yang sangat logis terhadap ketentuan itu. MK menyatakan, syarat usia 40 tahun dapat dikecualikan bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu. Karena Gibran adalah wali kota Solo hasil pilkada, maka ia dinyatakan memenuhi syarat. Jadi apa ini yang disebut mengubah konstitusi? Tentu tidak dong. Tapi para pembenci Jokowi dan Gibran terus mengulang-ulang fitnah itu. Gibran biasa dipanggil anak ingusan, pelangak-pelongo jilid 2, cawapres cacat hukum, penghancur konstitusi, cawapres haram, dan sebagainya. Ya tentu saja itu normal dilakukan, tapi bodoh. Soal ingusan misalnya, di negara-negara demokratis lain, batasan usia umur calon presiden dan wakil presiden pun tidak setinggi Indonesia. Hanya Korea Selatan yang punya batas usia yang sama dengan Indonesia, minimal 40 tahun. Tapi di Amerika Serikat, batas minimalnya 35 tahun. Di Jerman tidak ada batas usia minimum. India 25 tahun, Prancis 18 tahun. Jadi apa yang sebenarnya mengherankan kalau Gibran yang sekarang masih berusia 38 tahun bisa menjadi wapres. Tapi begitulah kelakuan ternak Roy Suryo ini. Mereka terus menyebarkan kebencian dan kebohongan yang sebenarnya memecah belah Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan segera membuka mata hati mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita pakai akal sehat Indonesia. Di sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat mengejutkan publik. Persidangan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 sampai 2023 itu
mengungkap banyak hal. Selain membeberkan berbagai borok internal Pertamina, Ahok juga secara terbuka menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan menantang jaksa untuk memeriksanya di pengadilan. Di masa lalu, Ahok dikenal sebagai sosok yang jujur dan berani melawan praktek koruptif. Pernyataannya yang blak-blakan membuat banyak politisi tidak senang dengan sikapnya. Namun belakangan setelah bergabung dengan PDIP, pernyataan Ahok terlihat tidak lagi objektif. Di satu sisi Ahok tetap pedas dan kritis, tapi di sisi lain dia melampiaskan kekesalannya pada Jokowi. Kita tahu hubungan Jokowi dengan PDIP sangat buruk. Kedua belah pihak sama-sama tidak mungkin lagi disatukan. Semua itu berawal dari perbedaan posisi politik dalam Pilpres 2024 silam. Jokowi yang memilih mendukung Prabowo dan mengajukan anaknya sebagai pasangan Prabowo membuat PDIP berang. Perselisihan setelah itu semakin meruncing dan tak mungkin lagi didamaikan. Dulu Ahok dianggap sebagai pasangan Jokowi dan teman dekatnya. Ketika keduanya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, Jokowi dan Ahok dianggap sebagai simbol perubahan karena keduanya tegas dan keras menindak perilaku korup. Tapi sekarang posisi Ahok tak jauh beda dengan sikap PDIP terhadap Jokowi. Pernyataan Ahok di pengadilan juga tak lepas dari sikap politiknya itu. Di hadapan jaksa, Ahok tampil sebagai saksi yang membawa emosi, memori personal dan narasi perlawanan. Namun yang muncul justru rangkaian inkonsistensi, terutama soal alasan pengunduran dirinya sebagai komisaris utama Pertamina dan arah tudingan yang ia bangun. Ahok menyebut dirinya mundur karena perbedaan pandangan politik dan karena usulannya ditolak oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku frustasi karena jabatan komisaris utama tak lagi memiliki kewenangan berarti karena pengangkatan dan pencopotan direksi langsung dilakukan oleh Menteri BUMN. Ia bahkan menantang langsung untuk memeriksa mantan Presiden Jokowi bila perlu. Pernyataan ini terdengar berani, tetapi jika ditelusuri secara sistemik justru menyisakan banyak lubang logika. Politisi PSI Valdo Maldini dengan tepat mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mengurusi hal-hal teknis BUMN. Dalam struktur negara, Presiden menetapkan arah kebijakan makro, bukan mengelola pengadaan, operasional kilang, atau kontrak penyewaan kapal. Urusan teknis berada di tangan direksi dan berada dalam garis kewenangan Menteri BUMN. Menyeret Presiden ke dalam perkara teknis Pertamina bukan hanya keliru secara tata kelola, tetapi juga menyesatkan publik. Menariknya, Ahok sendiri dalam kesaksiannya justru mengakui fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa pengangkatan direksi sudah di-bypass langsung oleh Menteri BUMN dan tidak lagi melalui Dewan Komisaris. Ia marah karena sebagai komisaris utama ia tidak diberitahu. Namun kemarahan itu semestinya diarahkan pada desain tata kelola BUMN dan peran Menteri BUMN, bukan pada Presiden. Jika Ahok paham bahwa kewenangan komisaris memang terbatas, mengapa kemudian Presiden yang dijadikan sasaran utama kekecewaan? Inkonsistensi ini semakin jelas ketika Ahok memuji Joko Priyono dan Mahfud Hamid sebagai direktur utama terbaik, bahkan sampai menangis saat Joko dicopot. Ia menyebut pencopotan itu tidak meritokratis, namun dalam sistem BUMN, rekomendasi komisaris tidak bersifat mengikat. Keputusan akhir berada di tangan pemegang saham melalui Menteri BUMN. Jika Ahok menganggap bahwa pencopotan itu keliru, kritik semestinya diarahkan ke mekanisme evaluasi kinerja di level kementerian,
bukan dibawa menjadi tudingan politis ke presiden. Ahok menyebut dirinya meminta jabatan direktur utama atau tidak sama sekali. Di satu sisi, ia mengklaim tidak mengejar jabatan dan uang, hanya ingin meninggalkan legasi. Namun di sisi lain, ia menjadikan jabatan dirut sebagai prasyarat agar bisa bekerja efektif. Ini memang bukan dosa, tetapi menunjukkan bahwa masalah utama Ahok adalah ketidakcocokan perannya sejak awal. Ia adalah tipe eksekutor, bukan pengawas. Menerima jabatan komisaris utama sejak awal sebenarnya sudah menempatkannya dalam posisi yang tidak ia sukai. Yang membuat persoalan ini semakin politis adalah perubahan sikap Ahok terhadap Jokowi setelah ia merapat ke PDIP. Pada masa Jokowi masih menjabat presiden dan Ahok berada di orbit kekuasaan, kritiknya cenderung disampaikan secara internal. Namun setelah hubungan politik bergeser dan Ahok secara terbuka bergabung dengan PDIP, narasinya berubah menjadi lebih sinis dan terbuka di ruang publik. Jokowi yang dulu dipuji sebagai pemimpin rasional, kini sering digambarkan sebagai sosok yang menutup telinga. Perubahan sikap ini sah secara politik, tetapi menjadi problematis ketika dibungkus seolah-olah murni persoalan tata kelola. Publik berhak bertanya, apakah kekecewaan Ahok murni karena sistem atau juga karena perubahan posisi politik? Ketika perbedaan pandangan politik dijadikan alasan pengunduran diri, maka persoalan teknis Pertamina seharusnya tidak lagi dijadikan amunisi utama. Valdo Maldini secara implisit mengajak publik untuk tidak terjebak pada dramatisasi personal. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah harus dilihat secara dingin. Siapa yang menandatangani kontrak, siapa yang mengatur pengadaan, dan siapa yang menikmati keuntungan dan di mana pengawasan gagal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berasal dari jajaran direksi dan mitra bisnis, bukan dari istana. Menyeret presiden ke pusaran ini justru berisiko mengaburkan tanggung jawab aktor-aktor kunci. Kritik terhadap Jokowi boleh saja dilakukan, tetapi harus tepat sasaran. Presiden bukan manajer operasional Pertamina. Jika setiap kegagalan BUMN ditimpakan ke presiden, maka sistem presidensial itu sendiri menjadi tidak bermakna. Ahok juga menyebut telah melapor ke presiden selama 1 hingga 2 tahun tanpa reaksi. Namun tidak pernah dijelaskan secara rinci laporan apa yang disampaikan dan dalam kapasitas apa. Jika yang diharapkan adalah intervensi presiden terhadap keputusan Menteri BUMN dalam urusan teknis, maka ekspektasi itu memang keliru sejak awal. Presiden bukan wasit harian konflik internal BUMN. Pada titik ini sikap sinis Ahok terhadap Jokowi tampak lebih sebagai ekspresi kekecewaan politik ketimbang analisis tata kelola yang konsisten. Ia ingin tampil sebagai whistleblower, tetapi narasinya bercampur antara kritik struktural dan konflik personal. Akibatnya, pesan yang seharusnya kuat menjadi bias. Kasus Pertamina adalah tragedi tata kelola yang serius. Ia menuntut ketegasan hukum dan evaluasi yang menyeluruh. Namun, ia tidak akan selesai jika dibingkai sebagai drama Ahok versus Jokowi. Keberanian sejati dalam politik bukan hanya berani bicara, tetapi juga berani jujur dan bersih. Nah, memang rekan-rekan, ini kan situasi yang tadi saya katakan di awal bahwa sangat simpel. Kemudian saya menyinggung juga standar pembuktian yang disetel sesuka hati. Nah, ini menarik nih untuk kita membedah statement tersebut karena rekan-rekan seperti ini.
Pada awalnya mereka ini kan berkoar-koar soal ijazah. Katanya kalau memang asli ya tunjukkan saja. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah ada ambigu dari statement mereka ini. Kenapa? Karena mohon maaf, ijazah palsu pun fisiknya bisa ditunjukkan, bisa dipertontonkan rekan-rekan. Tapi di sini Pak Jokowi kan enggan menunjukkan ijazah secara sepihak, atau dalam hal ini Pak Jokowi ingin ada forum resmi yang menaungi itu semua. Maka dari itu ditahanlah, ijazah sudah tidak ditunjukkan karena kan tidak memiliki wewenang juga mereka untuk terus mendesak. Kemudian rekan-rekan, ada yang mengatakan pula nih, ijazah ini terbukti asli kalau UGM bilang asli. UGM sudah mengkonfirmasi asli, faktanya masih ribut. Kemudian anti klimaksnya rekan-rekan, ketika dalam gelar perkara khusus, mereka ada yang memang seolah-olah ingin gelar perkara khusus, bla 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 dan lain semacamnya. Kemudian singkat cerita gelar perkara khusus ini dilakukan dan rampung. Faktanya ijazah asli ditunjukkan dalam gelar perkara khusus tersebut. Dan apakah Anda bisa menilai polemik ini selesai atau tidak ketika ijazah asli ditunjukkan? Nah, jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Karena rekan-rekan, rasanya saya tidak perlu menjelaskan lagi dan saya yakin penjelasan saya akan sama persis garis besarnya dengan komentar-komentar Anda semua soal kegaduhan isu ijazah ini. Dan ya, ini meskipun sesuatu yang secara garis besar sudah sangat-sangat pasti, karena kan ketika UGM bilang asli, maka rontok sudah segala bentuk fitnahan, caci maki dan lain semacamnya soal ijazah ini. Tapi kan ternyata pada realita di lapangan sangat-sangat berbanding terbalik dengan terkaan kita. Faktanya ijazah tetap gaduh meskipun ijazah tersebut sudah diperlihatkan, sudah ditunjukkan dan sudah dikonfirmasi asli oleh UGM, bahkan sudah melalui tahap uji lab forensik Polri dan dinyatakan asli. Maka dari itu ini adalah ada hal mungkin ya rekan-rekan, kenapa ada sebuah pertanyaan kok ini terus-menerus terkesan dan seolah-olah dipelihara, dan kegaduhan kenapa terus berlanjut ketika ijazah asli ditunjukkan dan UGM mengkonfirmasi asli. Garis besarnya adalah pertanyaannya seperti itu rekan-rekan. Maka dari itu ketika ada tuntutan balik dari Pak Jokowi, itu adalah sesuatu yang baik dan ternyata terbukti mereka jadi tersangka, bahkan berkasnya sudah ada yang dilimpahkan ke kejaksaan.